Ya, saya pengen saya nggak cemas. Yang ada malah cemas gitu loh. Ya, yang ada malah cemas. Saya pengennya bebas hutang, tapi ada kata hutang gitu loh. Jadi Anda menarik hutang. Jadi kira-kira teman-teman bisa nggak nih memahami benang merahnya ya, supaya kata-kata hutang tuh nggak ada lagi di pikiran, nggak ada lagi di afirmasi, nggak ada lagi di doa gitu loh. Tetapi jumlah uang yang jauh lebih besar dari hutang, itulah yang Anda doakan, yang Anda afirmasikan gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Contoh kita berharap target akan dapat pemasukan sekian miliar, tapi bisa dirasa seperti di hati kecil. Bilang sepertinya ketinggian nih. Padahal itu kan berarti ada sesuatu yang membatasi. Bagaimana cara meresponnya, Mas? Apakah cukup kita turunkan target yang diharapkan atau bagaimana? Ya, jadi ketika afirmasi memang perlu perlu sudah familiar belum dengan itu. Contoh gini, teman-teman familiarnya masih jutaan, lalu afirmasinya miliaran. Nah, itu kan perlu dibiasakan. Dibiasakan untuk self-talk, dibiasakan untuk afirmasi, supaya bawah sadar ini familiar dengan angka miliaran. Gitu, familiar dengan angka miliaran. Karena kalau nggak familiar, pasti ditolak. Jadi ketika teman-teman afirmasi, itu database lama, kemudian ada database baru yang bertolak belakang atau jomplang, dia pasti akan ditolak. Gitu. Maka sebenarnya tidak perlu menurunkan sih, tapi memfamiliarkan. Gitu. Kalau misalkan nih contoh 1 miliar terasa berat, ya sudah 1 miliar selama setahun. Atau 100 juta per bulan, kan ujung-ujungnya setahun 1 miliar. Karena dulu kan goal saya itu kan nggak langsung miliaran sih, saya dulu 10 juta dulu. Begitu 10 juta per bulan terlampaui, saya bukan 100 juta sebulan. Saya malah lebih nyamannya saya itu 1 miliar dalam setahun. Gitu. Nah, tinggal teman-teman tuh nyamannya gimana? Aku kalau 1 miliar belum familiar gitu. Aku nyamannya 100 juta sebulan. Ya sudah, 100 juta sebulan kali 12 kan berarti 1,2. Gitu. Jadi kalau teman-teman menentukan goals untuk manifestasi gitu ya, pastikan diri nyaman dulu. Kalau ada yang nggak nyaman, dikelola lagi. Ada yang membatasi nggak? Kalau ada yang membatasi, lepaskan. Nah, bisa jadi yang membatasi bukan teknik kenyamanannya ya, tapi bisa jadi contoh kayak punya uang banyak, susah masuk surga. Gitu ya. Terus kemarin ada beberapa, saya sudah menemukan ada beberapa ibu-ibu gitu ya, kalau khawatir kalau suaminya itu kaya. Karena kalau suaminya kaya, nanti pasti selingkuh gitu loh. Padahal orang miskin juga banyak yang selingkuh gitu ya. Bedanya ya yang satu di sebelah pohon pisang, yang satunya di hotel bintang 5. Tetapi prasangkanya seolah-olah kalau semakin banyak uang, semakin selingkuh. Itu padahal uang itu nggak ada hubungannya dengan selingkuh gitu loh, kekayaan itu. Tergantung attitude dari orangnya gitu. Uang itu netral atau uang itu baik adanya. Nah, tinggal si orangnya. Nah, kalau punya program kayak gini, maka apa? Ini menghambat angka-angka miliaran tadi gitu loh. Nah, karena apa? Manifestasinya pengen kaya, tapi bawah sadarnya nggak pengen kaya. Takut, cemas, khawatir, apalagi kalau susah masuk surga, dan lain sebagainya. Ya, jadi digali sendiri, karena teman-teman pasti lebih tahu tentang dirinya sendiri. Jangan sampai nanti bergantung orang lain. Saya begini kenapa? Nah, itu teman-teman kewaspadaan pertama. Ketika Anda kenapa sudah tanya orang lain, berarti Anda nggak mengenali diri Anda. Gitu. Oke. Nah, bagaimana cara melepas diri agar diri ini tuh nggak membatasi segi finansial itu, nggak cepet puas sama hasil. Misalnya kita udah dapat 1M nih, nah kita nggak cepet puas nih sama 1M itu. Yang pertama, pastikan kasih angka minimal ketika manifestasi gitu ya. Yang pertama tuh. Yang kedua, tetap syukur tuh tetap ada. Yang ketiga, yang membuat awet dan tetap stabil semangat itu punya goals yang menggairahkan, terutama goals kebermanfaatan ya. Karena saya ketemu dengan orang yang finansialnya sudah baik tapi hidupnya rasanya kosong. Karena apa? Dia nggak menemukan kebahagiaan ketika bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Jadi hanya untuk memenuhi ego itu rasanya kayak dia hanya menuruti hawa nafsu dan kepuasan semu gitu loh. Kepuasannya itu semu gitu loh. Nggak beda dengan ketika ngasih orang 1 juta, lalu habis itu mendoakan dengan semangat sambil meneteskan air mata, itu bahagianya itu nggak semu, itu nggak bisa digantikan dengan angka yang 1 juta tadi gitu loh. Jadi
perlu ada goals-goals yang ke arah kebermanfaatan gitu. Oke, nah teman-teman, kita akan bacakan 2 pertanyaan terakhir. Setelah itu kita akan bahas tema hutang nih ya. Nah teman-teman wajib menyiapkan pertanyaan nih untuk tema 1 ini ya. Nanti pertanyaan terbaik akan Mei bacakan dan Mei tanyakan langsung ke Pak Bimo. Oke, untuk pertanyaan 2 terakhir. Ketika saya bagikan uang, tidak butuh lama saya dapat rezeki melebihi. Apakah itu termasuk saya berada di vibrasi yang berkelimpahan? Ya, karena ketika memberikan merasa berlimpah, maka biasanya dapatnya lebih banyak. Gitu. Oke, nah ini 1 pertanyaan terakhir. Rezeki kadang datang agak gede, tapi pengeluarannya juga gede. Nah ini sepertinya saya juga mengalami nih. Ini solusinya ini bagaimana ini? Solusinya sudah ada di panduan memutus servo kantong kosong. Ya, jadi nanti bisa dicek deskripsi atau ke profil, nanti teman-teman bisa. Teman-teman ke situ, lalu panduan memutus servo kantong kosongnya seperti apa, itu dilakukan. Gitu, termasuk niat mengumpulkan uang juga harus hati-hati, karena masih ada yang niat mengumpulkan uang untuk jaga-jaga. Maka ketika uang terkumpul, ya lenyap juga. Entah ada TV rusak, AC rusak, ada apes, ada sakit, ada macam-macam hal yang membuat uang itu keluar. Karena apa? Niatnya mengumpulkan uang untuk jaga-jaga, gitu. Oke, nah teman-teman semuanya, untuk pembahasan rezeki dan kelimpahan kita tutup dulu dan kita akan lanjut ke tema selanjutnya, yaitu hutang. Nah Om Bimo, Mei ini menyimak dari awal proses Om Bimo bebas hutang adalah ketika tidak memikirkan hutang walaupun punya hutang nih. Itu gimana Om? Masa punya hutang terus nggak dipikirin gitu loh? Dipikir sepanjang hari aja nggak lunas-lunas nih ya. Malah diminta buat nggak mikirin gimana. Gimana lunasnya itu Om? Iya, karena memang kuncinya di situ. Ya, kalau teman-teman sudah paham vibrasi, sudah paham tentang energi gitu ya, energi mengalir ke arah atensi. Kalau Anda mikirin hutang, energi Anda kemana? Ke hutang kan? Yang Anda tarik apa? Ya hutang lagi. Maka dulu waktu saya kerja, pertama kali saya dapat nasihat dari guru saya, bisa nggak sebelum tanggal tua, nggak memikirkan harus hutang ke siapa lagi. Karena dulu begitu, belum sampai tanggal tua lah ya, belum sampai tanggal 10 itu sudah mikir gitu loh. Ini harus ngutang ke siapa lagi. Gitu. Padahal seharusnya cukup, tapi karena ya dulu mungkin salah kelola finansial lah, atau mungkin karena dulu masih gengsi dan sebagainya, akhirnya pola pengelolaan keuangannya nggak baik, sehingga kepikiran harus ngutang kemana lagi. Nah, guru saya bilang, kalau kamu masih mikir harus ngutang kemana lagi, maka kamu akan terus berhutang gitu. Nah, berarti kalau kita mikirin hutang, sebenarnya kita sedang menarik hutang. Maka ketika supaya bebas hutang, yang saya putuskan adalah stop mikirin utang gitu. Oke. Nah, kalau misalnya contohnya gini Om. Nah, aku kan punya tabungan 5 juta nih. Terus bulan ini kayaknya nggak cukup deh. Aku pinjam dulu nih tabunganku 1 juta. Nah, itu kepikiran terus, itu nanti bakal mempengaruhi juga Om. Kalau misalnya aku punya hutang nih ke diri sendiri. Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau ke diri sendiri jangan dikatakan sebagai hutang. Gitu ya. Jadi bisa jadi misalkan gini, aku menggeser sementara dari rekening ini ke rekening ini. Kalau diri sih saya sarankan punya beberapa rekening ya, gitu. Jadi teman-teman misalkan ini untuk rekening untuk dana uang yang selalu bertambah. Gitu lah. Ini yang untuk operasional gitu. Jadi dibedakan. Nah, saya karena ada hal khusus yang harus terjadi, artinya harus ada pengeluaran, maka saya geser yang untuk mengumpulkan, saya geser ke operasional gitu. Nanti saya kembalikan lagi, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ke diri bukan berhutang sih, bisa pakai bahasa dengan menggeser aja gitu ke rekening operasional gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-temannya di YT, dari Mas Ponix. Mas, saya terjerat hutang riba dari hutang 5 juta berbunga jadi 15 juta. Secara logika saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Karena sudah tidak ada aset yang bisa dijual. Sedangkan pendapatan saya hanya cukup untuk makan sekeluarga. Apa yang harus saya lakukan, Mas? Karena semakin berpikir solusi semakin buntu dan semakin pusing. Ya, itu sebenarnya momen yang tepat untuk Anda melibatkannya. Gitu. Jangankan 5 juta jadi 15 juta ya. Kemarin yang private ke saya itu 40M, teman-teman. Hutangnya 40M. Gitu. Dan sudah nggak tahu harus bagaimana. Pak, ini momen yang bagus. Ketika logika tidak bisa menyelesaikan, saatnya Tuhan turun tangan. Saatnya Anda melibatkan kuasanya. Jadi teman-teman itu kalau ada sesuatu tuh jangan dipikir sendiri, jangan sombong di hadapannya gitu loh.
ya Allah ya Tuhan saya punya hutang, jangan ikut campur ya, ini urusanku, ini aku yang menyebabkan hutang. Tidak begitu gitu loh. Ya, karena perjalanan saya bebas hutang itu ketika saya mulai melibatkannya, saya mengikuti petunjuknya untuk bebas hutang gitu loh. Ya, justru ketika saya sudah nggak mampu, ya Allah ya Tuhan saya sudah nggak mampu, ini seorang Bimo nggak mampu, please tolong, segeralah turun tangan gitu loh. Karena kalau kita masih menggenggam erat sebuah masalah, kita ini artinya nggak mengizinkan Tuhan turun tangan gitu loh. Kalau kita nggak angkat tangan, Tuhan nggak akan turun tangan gitu loh. Nah, maka ketika secara logika sudah nggak mampu, saatnya Anda berserah, mohon pertolongan ke yang maha bisa segalanya. Selama Anda masih egois, Bapak belur. Ya, Bapak belur. Karena saya nggak bisa mengajarkan sebuah teknik yang tanpa melibatkannya. Kalau mau pengen teknik yang tanpa melibatkannya, mungkin di tempat lain ada lah gitu. Tapi kalau saya nggak bisa. Bahkan orang yang private ke saya pun tanya, semua orang yang pernah private ke saya. Gitu ya. Tidak pernah saya memberikan solusi yang tidak melibatkannya. Itu sebagai standar private saya. Karena ketika saya sendiri saat itu sedang tidak mampu secara logika, secara tenaga, pikiran, justru pertolongannya hadir. Itu. Maka teman-teman pernah nggak menyadari bahwa ketika sudah mepet garis akhir, ada mujizat, ada pertolongan, ada keajaiban. Kenapa? Karena ketika Anda sudah mepet, Anda nyerah, Anda berserah. Weslah aku tidak mampu lagi. Padahal Tuhan itu menunggu momen itu. Ketika Anda angkat tangan, Dia mau turun tangan. Kalau Anda masih sombong, tidak butuh campur tangannya, ya akan dilihat aja seberapa kuat sih kamu tanpa aku gitu ya. Akunya maksudnya gitu ya. Ya, jadi bangunlah rasa itu. Gitu. Ketika Anda punya masalah yang secara logik tidak bisa diselesaikan, saatnya angkat tangan gitu. Oke, jadi selalu libatkan Tuhan ya, Om Bimo. Oke, dari Kak Suminah nih. Om Bimo, saya belum punya uang, tapi punya niat ngelunasin tanggungan. Itu gimana, Om? Jadi belum punya uang, tapi sudah punya niat nih untuk melunasi tanggungan. Ya, jadi niatnya jangan ngelunasin tanggungan. Niatnya punya uang. Oke. Karena kalau nggak punya uang, niatnya ngelunasin tanggungan gimana gitu kan. Jadi niatnya punya uang dulu gitu loh. Makanya ketika saya punya hutang, niatnya bukan ngelunasin hutang. Niatnya menarik income yang jauh lebih besar dari hutang gitu loh. Niatnya mengadakan si uang ini dulu gitu ya, jangan kebalik-balik gitu. Oke, jadi jangan kebalik-balik ya teman-teman. Oke, dari Kak Susilawati ini, kalau nggak punya hutang, hidup akan tenang. Bagaimana dengan kita yang sedang terlilit hutang? Ya, ini kan tadi ada hubungannya dengan memikirkan hutang dan tidak memikirkan hutang ya, Om. Betul-betul. Padahal ada juga orang yang banyak hutang bisa tenang-tenang aja tuh. Contoh nih, Anda pernah nggak minjemin orang, ya, dia berhutang kepada Anda, dia shopping-shopping aja, dia flexing-flexing aja tuh gitu ya. Artinya ketenangan tidak diukur dari utang kok gitu loh. Yang membuat Anda nggak tenang ketika berhutang, Anda mikirin utang itu. Anda upayanya lemah, Anda nggak nambah income masuk, Anda terlalu logik gitu, maka nggak tenang gitu loh. Ya. Jadi ketenangan itu sebenarnya, nah kalau teman-teman besok ikut meditasi saya ajarkan ya, ketenangan itu ketika Anda mampu menghentikan pikiran. Ketika pikiran terhenti, maka yang terjadi keheningan. Ketika keheningan dijaga, terjadilah ketenangan. Ketika ketenangan dijaga, maka akan muncul kedamaian. Kedamaian itu tidak terikat dengan apapun. Coba kalau misalkan Mei nggak terikat dengan apapun, damai kan? Yang membuat nggak damai karena terikat. Ya, kalau mungkin orang di luar sana misalkan terikat dengan hutang, terikat dengan mantan, misalkan terikat dengan target, terikat dengan, jadi tidak kedamaian, tidak ada itu karena keterikatan karena pikiran. Ketika pikiran bisa dihentikan, Anda bisa tenang kok. Tenang punya hutang bukan berarti hutangnya boleh nambah, bukan berarti nggak dibayar. Ya, ngono yo ngono ning yo aja ngono gitu ya. Tapi modal menyelesaikan hutang adalah ketenangan dulu. Karena kalau cemas, khawatir, takut itu adalah vibrasi kekurangan yang akan menarik kekurangan. Gitu. Jadi kalau mau narik kelimpahan, jangan menggunakan energi-energi kekurangan. Nggak ketemu rumusnya. Gitu. Jadi kalau mau bebas hutang, masuk dulu ke kelimpahan. Tenang dan damai itu.
gitu. Oke, nah teman-teman, kuncinya adalah tenang dan damai. Nah, besok ini Pak Bimo akan kasih tips ya gimana bisa mencapai vibrasi itu. Nah, ada di meditasi besok ya Pak, di hari betul. Sabtu tanggal Dan 11 langsung Januari. praktek ya teman-teman ya. Jadi bukan teori lagi tapi praktek menghentikan pikiran langsung gitu loh, supaya teman-teman bisa gitu. Oke, nah jangan lupa daftar ya teman-teman, karena ini hanya dilakukan 1 bulan sekali. Nah jangan lupa kalau kelewatan rugi nih. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Rahmini. Tolong bantu saya untuk visualisasi lunas hutang. Nah itu membantu visualisasi lunas hutang nih pasti pertanyaan semua orang juga nih. Ya, jangan visualisasi lunas hutang. Karena ketika visualisasi lunas hutang, hutangnya ikut tervisualisasi nggak? Pertanyaan saya. Ikut kan? Ikut. Kalau Anda memvisualisasikan hutang, Anda menarik apa? Hutang gitu loh. Jadi jangan visualisasi lunas hutang. Visualisasinya apa? Punya uang yang banyak, yang lebih besar dari hutang. Jadi ketika saya punya hutang misalkan 80 juta gitu ya, saya narik uang 150 juta gitu loh. Jadi bukan bebas hutangnya, saya nggak membayangkan bayarnya hutangnya gimana, apakah cash apa transfer, enggak. Saya narik uang lebih banyak gitu loh. Dan tidak saya niatkan untuk melunasi hutang. Karena begitu saya narik uang 150 juta, saya niatkan untuk melunasi hutang, hutang ini mancar lagi enggak? Masih mancar gitu loh. Makanya disiplinnya tuh gimana sih nggak mikirin hutang, dan saat afirmasi juga nggak menyertakan kata hutang gitu loh. Teman-teman yang sudah belajar afirmasi, itu kan atau self-talk gitu ya, kan nggak boleh ada kalimat negatif, bener nggak? Betul. Saya pengen saya nggak cemas, yang ada malah cemas gitu loh. Ya, yang ada malah cemas. Saya pengennya bebas hutang, tapi ada kata hutang gitu loh. Jadi Anda menarik hutang. Jadi kira-kira teman-teman bisa nggak nih memahami benang merahnya ya, supaya kata-kata hutang tuh nggak ada lagi di pikiran, nggak ada lagi di afirmasi, nggak ada lagi di doa gitu loh. Tetapi jumlah uang yang jauh lebih besar dari hutang, itulah yang Anda doakan, yang Anda afirmasikan gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia. Mas, boleh nggak kita bohong? Kalau ada yang pinjem uang, kita bilang nggak punya. Soalnya sering minjem-minjem terus, tapi hati aku bilang uangku banyak. Mulut sama hati berbeda, tidak selaras. Nah itu gimana Mas? Kadang kan ada temen yang 100 dulu dong gitu. Nah itu gimana kalau kita bohong untuk nggak punya uang nih aku gitu? Kalau saya tidak berani, karena kalau diaminkan malaikat bahaya ya. Jadi gini loh, kemarin saya juga ada yang private itu, orang yang terlalu mudah minjemin orang. Saya melatih dia untuk hanya mengatakan satu kata, tidak, tanpa alasan. Jadi misalkan gini, pinjem uangnya dong ini. Oh sorry ya, tidak. Lah kenapa? Ya tidak gitu loh. Jika usah beralasan setelah kita pakai ini itu duitku sedang sedikit, enggak, tidak, cukup tidak aja. Itu tidak, itu ketegasan. Tapi kalau Anda beralasan, lah kita buat bayar sekolah anak, begitu setelah selesai sekolah, anak udah selesai kan dibayar sekolahnya, udah pinjem dong 200 gitu loh. Jadi si pengutang itu sudah sangat cerdas gitu loh. Dia itu kayak sales marketing yang handal, karena saya pernah di posisi penghutang gitu loh. Jadi orang alasan apapun akan saya kejar. Begitu orang mengatakan tidak, udah kelimbungan saya. Kenapa enggak? Ya kalau tidak, tidak. Sorry bro, saya tidak mau pinjemin gitu loh. Ya, gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh bilang nggak punya uang. Nanti kalau malaikat lewat diaminin, iya, aduh selesai, ya. kan, gitu.